Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Safari dan video ini untuk memenuhi tugas dari Fikih Muamalah Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya. Dan saksikan video ini dengan saksama dan santuy. Gaskeun. Cekidot. Halo teman-teman, di sini saya mau menyimpulkan hasil wawancara saya bersama 5 narasumber. Oke, langsung saja. Kesimpulan dari keuntungan bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem yang lazim digunakan, terutama mereka yang mengedepankan ekonomi syariah. Tak hanya dalam berbisnis, sistem ini juga sering digunakan dalam perbankan. Kesimpulan dari kemudaratan. Kaidah keterpaksaan membolehkan seseorang melakukan hal yang terlarang merupakan cabang dari kaidah memudaratan. Itu harus dihilangkan. Kesimpulan dari pembelian sepeda motor ada unsur ribanya. Jadi pembelian sepeda motor tidak ada unsur ribanya karena pembiayaan konsumtif sepeda motor pada bank syariah Amanah Sejahtera merupakan salah satu bentuk produk penyaluran dana dan termasuk transaksi jual beli dengan akad murabahah yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu yang saya ketahui di bank syariah. Oke, selanjutnya kesimpulan dari Al-Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti ada apapun, atau meminjam memiliki sesuatu yang semakna dengan manfaat menurut kebiasaan. Kesimpulan dari jual beli anak kecil. Menurut hukum Islam, dalam segi jual beli handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak didampingi orang tua di kota Banda Aceh tidaklah sah. Hal tersebut dikarenakan jual beli tidak sah jika dilakukan oleh seorang yang belum berusia baligh atau telah berusia 15 tahun, berakal, memiliki posisi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik. Hal tersebut juga sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa anak yang belum dewasa dinilai belum cukup untuk melakukan suatu perjanjian. Dengan tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dibatalkan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada nasabah memiliki dua fungsi, yaitu untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Dalam praktiknya, untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pihak lembaga menyalurkan kepada nasabah yang memiliki kebutuhan produktif dan mampu meningkatkan ekonomi nasabah. Kesimpulan dari khiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad di ruangan toko dan belum berpisah badan. Kesimpulan dari kontrak jual beli yang dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik mempunyai keabsahan yang sama sepanjang dapat dibuktikan memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 BW. Meskipun kedua kontrak ini memiliki media yang berbeda, kontrak jual beli konvensional dapat dijadikan tolak ukur dari kontrak jual beli elektronik. Karena kontrak jual beli melalui transaksi elektronik merupakan perluasan dari kontrak jual beli konvensional. Namun apabila kontrak jual beli melalui transaksi elektronik tersebut dilakukan secara transnasional, maka yang berlaku adalah lex information. Dengan menggunakan teori The Theory of
International Space. Jadi kesimpulan dari perhiasan kehidupan dan dalam sudut pandang manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-bintang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah yang baik, surga. Selanjutnya kesimpulan dari hubungan dengan nasabah, kreditur, dan debitur. Hubungan hukum bank dengan nasabah diatur pasal 1 ayat 5 UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian atau kontrak harus menggunakan 4 prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Sehingga hubungan nasabah dengan bank adalah mengenai hukum dan kepercayaan. Jadi itulah materi saya pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin kembali mengingatkan pentingnya belajar fikih muamalah atau belajar soal agama Islam. Dengan mempelajarinya, diharapkan akan tercipta kecintaan terhadap agama Islam. Dan saya tutup dengan kata-kata, yaitu jangan tanya apa yang bisa Anda lakukan kepada orang lain, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk diri sendiri. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.